Kita sekarang masuk ke ini satu konsep yang sangat mendasar juga dalam semiotika, yaitu tentang sistem ya. Kalau kita coba berikan gambaran dari yang kemarin, ini yang kita pelajari dua minggu terakhir ya, tentang struktur tanda. Ada dua cara membaca struktur tanda, itu yang selama ini kita bicarakan selama 2 minggu. Nah, hari ini saya langsung masuk saja ya ke tema tentunya terkait dengan struktur tanda, yaitu tanda sebagai sebuah sistem. Pastilah nanti kita akan harus membicarakan apa perbedaan antara struktur dan sistem. Ada yang bisa memberikan ini penjelasan apa perbedaan antara struktur dan sistem? Apa itu struktur, apa itu sistem? Kira-kira dari apa yang kemarin kita bicarakan, kita kan sebetulnya membicarakan struktur ya dua minggu kemarin. Nah, yang disebut struktur kurang lebih dari pembicaraan kita itu apa itu kurang lebih? Struktur berarti kan elemen-elemen yang membangun sebuah unit tanda ya, iklan, produk, arsitektur, elemen-elemen, dan susunannya berarti kan, susunan elemen-elemen yang membangun sebuah tanda. Nah, itu yang kita sebut dengan struktur tanda, sehingga kemarin kita menjelaskan dengan bentuk yang begini ya. Ada tanda yang dyadic, ada yang triadic. Yang kalau kita coba gunakan untuk menjelaskan iklan, berarti kan sebuah iklan itu ada signifiernya. Iklan apa kemarin itu contohnya? Iklan apa kemarin? Jam tangan ya. Nah, ada signifiernya, Berarti kan iklan itu bisa kita strukturkan seperti ini. Nah, itulah struktur kan. Hari ini kita coba mempelajari sistem, di mana sistem itu pastilah dia terkait dengan struktur. Cuman sistem itu tidak sama dengan struktur. Kalau yang kemarin kita bicarakan, kita bisa menjelaskan struktur sebuah iklan jam tangan Swatch itu. Kita bisa menjelaskan strukturnya. Tapi iklan itu tidak hanya bisa dijelaskan strukturnya ya, tapi juga iklan itu mengikuti sebuah bagian dari sebuah sistem. Nah, ini kita membicarakan dua hal yang berbeda ini. Di iklan itu ada strukturnya yang kalau kita sederhanakan bisa dyadic, bisa triadic ya. Di iklan itu ada strukturnya, tapi iklan itu sebagai sebuah kumpulan tanda, dia mengikuti sebuah sistem. Oke, ini supaya mudah saja. Apa yang saya bicarakan hari ini ya, itu terstruktur nggak? Ada strukturnya nggak? Strukturnya seperti apa? Ya, ada pola ini kan ya, SPOK kan ya, subjek, predikat, objek, kan ada pola di situ. Begitulah struktur pembicaraan saya. Nah, di pihak lain, apa yang saya omongin itu mengikuti sebuah sistem bahasa enggak? Dia mengikuti sebuah sistem bahasa apa? Indonesia. Ya.
Nah, berarti kan ini berbeda nih antara struktur dengan sistem. Kalau struktur kita menjelaskan objeknya, kalau sistem kita menjelaskan apa yang diikuti oleh sebuah objek itu. Soalnya saya perlu memberikan penjelasan begini ya, soalnya sering ini ya, sering dikacaukan ini antara struktur dan sistem. Oke, jadi kita fokus pada ini ya, pada sesuatu di balik sebuah tanda, yaitu itulah yang disebut dengan sistem. Kalau kita mau coba kaitkan dengan apa yang telah pernah kita bicarakan kemarin, maka sistem itu dia adalah struktur, itu dia bagian dari yang kita sebut kemarin dengan perol, walaupun ini memerlukan penjelasan lebih lanjut lah, tapi kurang lebih begitu. Jadi hari ini kita coba bicarakan tanda sebagai sebuah sistem. Nah, ketika kita membicarakan tanda sebagai sebuah sistem, maka pertama-tama kita harus membicarakan kembali apa yang telah kita bicarakan kemarin ketika kita membicarakan struktur. Nah, di dalam struktur ada apa? Ada elemen kan ya? Ada elemen. Di dalam ucapan saya hari ini ada struktur kan tadi ya. Nah, ada elemen nggak? Elemen itu berupa kata-kata kan? Kata-kata itu berasal dari sebuah sistem atau enggak? Berasal dari sistem bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih kan begitu relasi antara ini ya, antara struktur dan sistem. Dan elemen itu artinya apa? Dia ada di struktur, tapi dia berasal dari sistem. Makanya kita penting bicarakan elemen. Elemen sebenarnya sederhana sekali. Saya di sini kutip sebuah paragraf dari sebuah novel ya. Kalimat yang pertamanya kita coba baca ya. Lestari mengeluarkan satu set cangkir dari dalam lemari makan. Dia tuh mengikuti struktur bahasa Indonesia kan ya, subjek, predikat, objek, dan sangat tertib gitu. Bahasanya sangat tertib. Yang kita sebut elemen di sini apa? Yang kalimat pertama aja, Lestari mengeluarkan satu set cangkir dari dalam lemari makannya. Yang kita sebut elemen apa? Gimana? Ya, kata-kata yang membangun kalimat itu kan. Ada subjeknya Lestari, ada predikatnya mengeluarkan, ada objeknya satu set cangkir, ada keterangan tempat dari dalam lemari. Nah, persoalannya sekarang artinya ini sebuah struktur yang terdiri dari elemen-elemen kata-kata. Yang maksud saya tadi kaitan antara struktur dengan sistem adalah kata-kata itu asalnya dari mana? Asalnya dari sistem bahasa Indonesia. Nah, makanya yang kita sebut sistem adalah bahasa Indonesia itu sendiri, atau bahasa visual, bahasa benda, itu yang bahasa fashion, itu yang kita sebut dengan sistem nantinya. Jadi sebuah kalimat ini ada struktur, ada elemen. Tapi elemen itu berasal dari ini, vocabulary lah ya, dari perbendaharaan sebuah bahasa. Sekarang elemen visual, kalau tadi kan elemen verbal tadi ya. Sekarang yang disebut elemen visual, subjek, predikat, objek juga, cuman secara visual. Nah, sekarang subject matter-nya apa? Sebetulnya tangan ya, tangan laki-laki. Objeknya ya, katakanlah tubuh perempuan ya. Keterangannya ingin menjelaskan si benda yang diiklankan.
Nah, jadi dia mirip seperti sebuah kalimat. Dia mirip seperti sebuah kalimat. Jadi oleh karena itu maka yang kita sebut elemen di sini adalah unsur-unsur yang membangun si iklan ini ya. Unsur-unsur yang membangun iklan ini. Tangan dan seterusnya ya, itu berasal dari sistem nggak? Nah, berasal dari sistem apa dia? Dia berasal dari, pertama bukan dari tangan yang sebenarnya, dia berasal dari sistem visual. Karena banyak cara dalam menampilkan tangan secara visual kan. Kita kan tidak sedang berbicara tangan sebenarnya sekarang. Nah, tangan sebagai gambar itu dia mempunyai sistem, ada vocabulary-nya kan ya, ada perbendaharaan berbagai bentuk gambar tangan. Itu yang kita sebut dengan sistem visual nantinya. Oke, jadi itu elemen. Patung seperti ini juga sama. Patung seperti ini juga mempunyai elemen visual. Dia bisa kita pecah-pecah juga menjadi subjek, predikat, objek juga. Misalnya di sini kita sedang membicarakan apa namanya ya, body language. Kita sedang membicarakan body language, sehingga di situ bisa kita pecah-pecah body language itu menjadi elemen-elemen. Nah, cara menganalisis patung ini memang mau tidak mau seperti itu. Kita apa namanya, pecah menjadi fragmen-fragmen tanda si tubuh itu, menjadilah dia signifier. Saya mungkin tidak akan membicarakannya lebih detail ya, tapi hanya untuk menjelaskan bahwa yang disebut elemen di sini adalah elemen bahasa body language. Oke. Nah, tadi kita bicara elemen ya, unsur-unsur lah. Jadi unsur-unsur yang membangun patung, unsur-unsur yang membangun kalimat di dalam novel tadi, yang membangun iklan minyak wangi apa tadi teh? Nah, itu adalah elemen ya. Nah, yang penting juga di dalam kita membicarakan sistem semiotika adalah susunan. Susunan ini padanan bahasa Inggrisnya kan banyak ini ya. Ada arrangement, ada order, ada apa namanya, structure sendiri ada. Nah, saya menggunakan istilah arrangement saja, susunan. Jadi yang dimaksud dengan susunan, bagaimana sebuah unit atau tanda itu disusun. Ini saya langsung aja kepada ininya, pada apa namanya, pada teori-teorinya ya. Jadi secara garis besar ada dua bentuk susunan tanda ini ya, kita bicara tanda. Pertama diakronik. Atau kita kembali ke yang tadi dulu deh. Nah, ini itu susunannya diakronik. Diakronik itu susunan yang mengikuti alur waktu, yang mengikuti sekuen itu apa ya? Urut-urutan ya. Yang dia itu nulisnya diurut, bacanya juga diurut. Begitulah cara kerja apa namanya, susunan yang diakronik. Nggak bisa dibalik, nggak bisa diacak, nggak bisa apa namanya, diperlakukan secara sinkronik. Nanti ada yang sinkronik. Contohnya ya, kalimat pertama itu mau tidak mau harus kita tulis secara berurutan. Mau tidak mau kita baca secara berurutan. Tidak bisa secara sekaligus. Ada nggak yang bisa menuliskan kalimat pertama itu sekaligus? Tuliskan sekaligus, tidak berurutan. Kalau nggak bisa, ada nggak yang bisa membaca kalimat pertama itu sekaligus juga? Tidak berurutan.
Coba aja kalau mau. Bisa, Pak? Saya kasih hadiah Innova. Kalau bisa baca berurutan. Sekaligus, sorry. Karena peristiwanya kan dia dapat waktunya. Iya, artinya kalimat itu kan dia harus mengikuti waktu ya. Dan kalimat itu ada durasinya. Waktu yang kita gunakan untuk bacanya. Coba baca, Pak. Lestari mengeluarkan satu set cangkir dari dalam lemari makan. Hari ini akan ada tamu istimewa yang datang berkunjung ke panti asuhan. Bukan tamu yang hendak melihat anak untuk diadopsi atau tamu yang hendak memberi sumbangan, tapi sungguh-sungguh tamu istimewa. 3 detik durasinya. Durasinya 3 detik itu. Nah itu jadi kalimat ini ya nggak bisa kita perlakukan tanpa waktu gitu kan. Karena dia itu harus mengikuti sequence, urut-urutan waktu. Nah begitulah cara kerja tanda yang diakronik, susunan yang diakronik. Dan nggak bisa dibalik juga. Bisa nggak dibalik bacanya? Bisa sebetulnya kalau kita mau gitu ya. Cuman artinya beda. Bukan tidak ada artinya beda. Mau baca terbalik, Mbak? Nggak usah lah baca ya. Ya. Yang dibaliknya hari ini akan ada tamu istimewa. Jadi Lestari menggunakan satu set cangkir. Hari ini? Jadi kalimat kedua jadi yang pertama jadi kalimat kedua. Ya, itu artinya perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Bukan membalik membacanya. Kalau membalik membacanya kan, atau juga membalik menulisnya kan, yang di belakang kita taruh depan. Kalau itu kan 2 kategori susunan kan ya, satu aktif, satu pasif. Oke, jadi yang penting sekarang ya, kalimat ini dia ada elemen ya, dan elemen itu di-arrange, disusun berdasarkan aturan nggak ya? Berdasarkan aturan bahasa Indonesia yang benar kan? Ini yang tadi kalimat ini. Terus kemudian unsur-unsurnya benar nggak? Elemen-elemennya ditulis dengan benar nggak? Kalau kita pergi ke perpustakaan kita ya, ngecek disertasi maupun tesis, banyak sekali unsur-unsur itu yang ditulisnya masih belum benar gitu. Salah ketik, salah. Nah itu dibiarin oleh ini yang nulis disertasi. Berarti ada yang salah di situ, di struktur itu. Situ. Dia tidak sesuai dengan sistem. Nah kita berikan satu contoh ya. Ini sebuah puisi dari seorang penyair di Inggris. Ada susunan nggak di situ? Ada elemen-elemen, ada susunan, tapi elemennya justru ingin melawan sistem bahasa Inggris yang benar gitu. Ya karena puisi kan boleh ya melawan sistem bahasa Inggris yang benar. Ngerti nggak kita? Ngerti nggak kalimat ini? Kalau saya sih ngerti dikit-dikit gitu ya. Ketika saya datang, when I just come to London town ya, bukan me come, bukan me just come, tapi I just come. Nah, tapi dia menggunakan me. Boleh nggak dalam sistem bahasa Inggris? Nggak boleh. Tapi kenapa dia nulis kayak gitu? Ya karena ini puisi. Oke, jadi di sini susunannya sebetulnya nggak salah ya. Yang salah itu adalah elemen-elemennya. Tapi walaupun salah, saya rasa saya juga ngerti gitu. Berarti boleh nggak bahasa Inggris beginian kan? Dibuat begini. Sebenarnya boleh aja gitu. Saya juga tahu England tuh England kan ya.
underground itu underground. Saya juga tahu itu. Oke, jadi saya rasa ini satu contoh dari bagaimana relasi antara struktur dan elemen. Kadang-kadang elemennya benar, strukturnya yang ini, yang ngaco gitu kan. Kalau ini saya beri contoh lain lagi. Ini dari sebuah novel. Nggak ada yang salah dari strukturnya, dari SPOK-nya bahasa Inggris nggak salah. Tapi ada nggak yang melihat hal yang aneh di sini? Gimana? Ya, kadang-kadang 2-3 kata ditempelin, tidak hanya ditempelin ya. Seperti ini nih. Skut, lut, sut. Itu bahasa puitis dalam pengertian yang dia maksud sih shoot, cuman untuk menegaskan shoot itu dia tambahin dengan 2 kata yang untuk ini ya, untuk memberikan efek yang berbeda gitu. Nah, kalau mau kita coba-coba dalam bahasa Indonesia begini gitu ya. Sebetulnya ini secara ini ya, secara gramatikal ini juga salah. Banyak hal yang salah. Z itu ditaruhnya sebagai kata ganti. Mestinya zam tidak pakai z. Jadi banyak juga yang salah secara struktural. Oke, jadi apa namanya? Kita kan barusan sedang membicarakan 2 hal ya. Jadi elemen dan susunan. Oke, saya ambil satu contoh bahwa susunan itu tidak mesti berupa kata, tidak mesti berupa gambar yang hidup. Saya ambil contoh di sini sebuah patung ini sebuah patung. Baru ini kontemporer 2009 ya. Nah, patung ini diakronik bukan, mengikuti satu urutan bukan. Enggak. Patung ini diakronik. Iya, karena itu yang nulis frame 1, frame 2, frame 3 itu senimannya sendiri. Bukan saya yang nulis itu. Jadi dia ingin membuat seperti komik ini. Ini sebuah narasi ini ya. Sebuah cerita ini. Dulu 3 unsur bersatu. Sekarang berantem. Kemudian apa namanya? Ya kayak sekarang lintas agama kan begini sekarang ini. Nah, sekarang tercerai-berai itu kan ya. Nah, ini sebuah benda mati yang diakronik. Komik udah pasti diakronik, ya kan? Oke, boleh nggak saya membacanya dari 4? Boleh. Berubah nggak artinya? Tidak. Jadi beda dari kalimat tadi ini, karena ya film aja ada yang ini ya, film itu kan ada yang dibalik narasinya. Jadi orang diceritakan di awal film itu orang berumur 60 tahun, terus diceritain 50 tahun, 40 tahun, sampai pada dia lahir. Nah, kalau kita balik, dari dia lahir sampai dia berumur 60 tahun, sama nggak artinya? Sama aja, iya. Ini juga bisa sama artinya. Sekarang saya tercerai-berai, dulu bersatu. Dulu saya bersatu, sekarang tercerai-berai. Sama nggak artinya? Sama. Jadi tidak semua yang diakronik itu tidak bisa dibalik. Kalau ini sih bisa dibalik. Oke.
Nah, kita coba ini ya. Kalau tadi kan diakronik, ada susunan yang sinkronik. Sinkronik itu artinya apa? Tidak mengikuti waktu. Sinkron itu artinya simultan. Sinkron artinya simultan. Simultan itu artinya hadir bersama. Nah, ada yang hadir bersama itu artinya tidak mengikuti urut-urutan. Kalimat tadi ya, kalimat di awal tadi di novel tadi itu mengikuti urut-urutan nggak? Ya, membacanya maupun menulisnya. Berarti kan dia tidak hadir bersama, tidak hadir secara serempak gitu. Kalau yang diakronik, yang sinkronik, sesuatu hadir serempak, secara simultan, secara bersamaan gitu ya. Nah, pasti ada yang protes. Itu ada yang protes. Kalau itu ini kan sinkronik. Makanya ini bisa juga sinkronik dong. Apa namanya? 4 1 2 3 4 unsur itu hadir bersama ya. Mengapa kita sebut diakronik tadi? Karena si pematungnya memberi nomor situ. Iya. Coba kan kalau nggak diberi nomor, bisa kita mulai dari manapun ya bacanya kan ya. Itu kan karena diberikan nomor aja. Artinya apa? Patung ini bisa kita perlakukan diakronik, bisa kita perlakukan sinkronik kalau kita mau. Nah, ini contoh sinkronik ya. Kita kembali pada persoalan elemen. Ada elemen apa saja di sini? Kan sama dengan iklan parfum tadi. Laki-laki, perempuan. Ada komputer ya. Ada produk yang diiklankan. Nah, mereka ini berurutan nggak? Berurutan atau bersamaan? Hadir berurutan, bisa kita lihat berurutan atau bisa kita lihat bersamaan. Pada dasarnya hadir simultan kan ya. Nah, beginilah cara kerja yang sinkronik tadi, hadir simultan. Misalnya setrika seperti ini ya, kan terdiri dari elemen. Dan semua elemennya kan hadir simultan, tidak berurutan. Jadi minimal dua bentuk susunan dua bentuk utama dari susunan tanda di dalam semiotika, diakronik, sinkronik. Boleh nggak saya rubah susunan? Pegangannya berbentuk ayam, terus alasnya berbentuk ayam juga. Boleh nggak begitu ya? Ya tapi nggak bisa nerika kan? Nggak bisa mensterika nanti. Jadi dalam hal ini sangat patuh pada susunan si desain setrika ini sangat patuh. Banyak sekali produk yang tidak patuh pada susunan. Nanti kita berikan contoh lah ya. Oke, nah dari dua hal tadi ya, elemen dan susunan ya, elemen dan arrangement. Maka kita coba kaitkan dengan satu konsep yang penting di dalam semiotika, itu sintagma. Di Indonesia kan mungkin
Sintagma ini kata lain atau penjelasan lain dari apa yang tadi kita sebut susunan. Dia mungkin terkait dengan istilah sintak, dengan istilah gramar, sintak, apalagi dengan istilah-istilah seperti itu ya. Nah, kurang lebih sintagma itu dia bagian dari sistem. Jadi sintagma itu salah satu bagian dari apa yang disebut dengan sistem tanda. Yang disebut sistem tanda sendiri sebetulnya dua-duanya. Yang disebut dengan sistem tanda adalah gabungan kombinasi antara sintagma dan paradigma. Itulah sistem. Jadi sintagma itu bukan sistem, dia adalah bagian dari sistem. Oke. Mungkin sebelum saya menjelaskan yang dua-duanya ya, sintagma dan paradigma itu, kita kembali pada persoalan sistem. Apa itu sistem? Silakan nanti lihat ini ya definisi sistem. Tapi kalau kita coba secara secara gamblang saja ya, sistem adalah seperangkat unsur-unsur elemen ya, seperangkat elemen-elemen yang diikat oleh satu susunan tertentu, yang disusun melalui cara menyusun tertentu, mengikuti satu aturan tertentu untuk menghasilkan satu fungsi, efek, atau tujuan tertentu. Jadi sekumpulan unsur-unsur ya yang disusun dengan cara tertentu, pakai aturan tertentu untuk menghasilkan satu tujuan, fungsi, atau makna tertentu. Nah, itulah sistem. Mungkin kalau kita analogikan ya, mobil itu sebuah sistem bukan? Mobil itu sebuah struktur bukan? Iya kan ya? Nah, tapi mobil mengikuti sebuah sistem bukan? Jadi kadang-kadang kita overlap nih ya, membicarakan struktur dan sistem. Yang tadi saya jelaskan definisi sistem itu sebetulnya adalah definisi struktur juga. Cuman kalau kita tambahkan, tadi itu ya, sistem adalah sekumpulan elemen yang diatur dengan cara tertentu, pakai aturan tertentu untuk menghasilkan sebuah tujuan tertentu. Begitulah sistem. Apa beda dengan struktur? Kalau struktur, kita menunjuk pada bendanya. Kalau sistem, kita menunjuk pada prinsipnya. Iya, prinsip umum. Jadi sebenarnya definisinya hampir sama itu antara struktur dengan sistem. Jadi ketika saya tadi mendefinisikan, itu definisi umum. Ya kan? Nah, kita ambil contoh mobil ya. Nah, ketika kita membicarakan mobil sebagai sebuah sistem, artinya sekaligus kita menjelaskan mobil sebagai sebuah struktur, ya kan? Nah, kita ambil contoh mobil sebagai sebuah struktur yang mengikuti sistem. Nah, elemen mobil itu apa saja? Yang itu yang kita sebut dengan komponen mobil ya. Ada busi, ada karburator, ada ban, bensin, dan seterusnya. Itulah elemen-elemen mobil. Terus disusun nggak mobil elemen-elemen itu? Busi, karburator itu disusun nggak? Pakai aturan nggak nyusunnya? Atau semau-maunya gitu? Pakai aturan kan ya? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan berpindah.
Iya, tujuan berpindah. Oke, jadi begitulah yang kita sebut dengan sistem ya. Sekelumpulan elemen disusun pakai aturan tertentu untuk menghasilkan satu fungsi tertentu. Nah, berarti di dalam mobil itu ada sintaknya nggak ya? Sintak itu susunan dan berikut aturannya, ada kan ya? Terus yang disebutkan paradigma itu adalah totalitas elemen, totalitas komponen. Jadi kita kumpulin seluruh onderdil mobil, itulah sistem paradigmanya mobil. Nah, yang ada di mobil seluruh komponen mobil nggak? Yang ada di sebuah mobil seluruh komponen mobil nggak? Enggak. Kan yang dipilih. Misalnya busi ada berapa merek? Coba, ada berapa merek busi? Mungkin ribuan, mungkin ratusan ya. Yang ada di mobil Honda saya, kan cuma satu merek. Jadi kan tidak semua busi kan. Nah, makanya ini beda antara struktur dan sistem. Kalau sistem, yang disebut paradigma itu seluruh pilihan busi, seluruh pilihan karburator yang ada, itulah paradigma. Kalau kita analogikan di dalam bahasa, itulah kamus. Contoh di novel tadi, seluruh isi kamus ada nggak di novel itu? Tidak kan? Kan dia milih hanya sebagian. Nah, novel itu struktur, sebagai sistem adalah kamus. Oke, itu yang kita sebut dengan ini ya. Di mobil itu ada susunan, tapi dia terdiri dari berbagai komponen yang dipilih. Mobil itu kan. Bagaimana? Iya, dia menjadi struktur karena memilih dari beberapa komponen. Itu jadi struktur. Iya. Berarti sistemnya harus semua tadi. Semua. Kalau kita bicarakan sistem bahasa ini ya, sistem tanda. Kalau kita sistem mobil semua merek yang ada di Betul. Iya. Kan kita mengarah membicarakan sistem bahasa. Makanya tadi saya analogikan, yang disebut dengan paradigma itu adalah vocabulary. Keseluruhan perbendaharaan kata yang kita miliki. Nah, sekarang saya ingin membuat sebuah mobil, kayak SMK itu ya. Cuman yang saya beli cuman kopling aja gitu. Satu gitu kan ya. Atau saya beli 20 kopling, saya mau bikin mobil, bisa nggak? Bisa nggak? Jadi mobil saya terdiri dari 20 kopling. Bisa mencapai tujuan nggak? Nggak bisa, karena yang disebut dengan susunan itu adalah susunan dari elemen-elemen yang berbeda. Pakai istilah semiotikanya, elemen-elemen yang diferensial, yang berbeda. Sama dengan kalimat. Saya ngerti grammar bahasa Indonesia, sintagma itu. Cuman tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kamus bahasa Indonesia itu cuman ada satu kata aja. Kamus bahasa Indonesia berapa kata? Ribuan kan ya? 20 ribuan katakan begitu. Nah, cuman kamus bahasa Indonesia saya cuman satu kata aja, kopling gitu. Padahal saya tahu grammar. Bisa nggak saya mengatakan saya mau beli kopling, Andi? Nggak bisa ya. Jadi makanya cara kerja sistem bahasa, dia harus punya vocabulary, perbendaharaan, dan kita mempunyai aturan dalam mengarrange-nya, menyusunnya, bahasa apapun gitu. Nah, yang kita sebut dengan sistem bahasa adalah kombinasi antara vocabulary dan aturan dalam mengkombinasikannya.
Begitulah cara kerja bahasa apapun. Oke, jadi saya rasa ini struktur yang prinsip yang sangat mendasar di dalam semiotika ya. Jadi inilah intinya semiotika itu ini sebetulnya. Ya kan? Kita punya elemen-elemen, unsur-unsur, kemudian punya aturan dalam menyusunnya. Itulah sintagma ya. Dalam katanya dengan paradigma tadi. Bisa kita terapkan untuk apa saja. Fashion misalnya ya. Pakaian itu ada vocabulary nggak? Masing-masing mempunyai vocabulary nggak? Masing-masing kita mempunyai perbendaharaan fashion, baju. Itulah lemari pakaian kita. Lemari pakaian kita sama fungsinya dengan kamus itu. Nah, tiap hari apa yang kita lakukan? Setiap hari kita pakai seluruh baju yang ada di lemari itu enggak? Kan enggak kan ya? Nah, kita ambil satu baju, ambil celana, ambil kaos, ambil dan seterusnya, kita kombinasikan pakai aturan untuk menghasilkan apa tujuannya, Mbak? Ya, menghasilkan meaning kan ya, menghasilkan makna. Ya tujuan juga untuk nututi, itu menghasilkan makna. Dan sama dengan cara kerja bahasa ya, nggak mungkin lah saya punya 2 lemari pakaian di rumah isinya baju semua gitu. Jadi makanya dasar hal yang fundamental dalam semiotika adalah mengkombinasikan. Ada berbagai elemen yang berbeda-beda, terus kita kombinasikan. Nah, kalau elemennya nggak berbeda, nggak bisa kita kombinasikan. Tadi kopling 20, mau beli 100, koplingnya nggak akan bisa jalan mobilnya gitu kan. Jadi saya rasa ini bisa diterapkan untuk fenomena tanda apapun. Yang prinsip begini. Cuman nanti ya sintagma itu, kita bicara sintagma dulu lah sebelum nanti paradigma itu. Sintagma itu dia ada yang linguistik, ada yang visual. Yang visual itu termasuk objek ya, termasuk benda-benda. Nah, kalau linguistik ya, sintagma linguistik itu dia disebutnya rantai. Disebutnya rantai sintagma gitu. Mengapa rantai? Karena dia berjalin, berurutan, merupakan rangkaian gitu. Dia rantai, ini kebalik ini ya. Ini saya lupa aja ini ngerubahnya nih. Diakronik itu mestinya di sini nih. Ya, yang sinkronik itu di sini. Saya mau ngerubah, lupa aja. Jadi yang linguistic sign itu dia sinkronik. Tapi juga ada yang enggak, ini benar nih, ini benar diakronik ini. Ini benar diakronik. Yang enggak benar itu yang di bawah. Ini nih. Jadi yang di bawah tuh ada yang diakronik, ada yang sinkronik. Ya, yang ini tuh diakronik. Yang ini diakronik ini. Oke, nanti kita coba jelaskan ya. Yang saya jelaskan yang linguistik dulu. Linguistik itu berupa rantai, berupa diakronik benar ini. Karena merupakan urut-urutan, dia mengikuti waktu. Kita ambil contoh kalimat ini. Saya mau pergi ke pasar. Enggak, mau tidak mau harus kita perlakukan secara berurutan. Mau tidak mau. Boleh nggak kita mulai dari tengah? Ya kan? Pergi ke pasar mau saya. Bisa juga ya.
Pasar mau pergi ke saya. Boleh juga itu. Masa depan ya, pasar masa depan. Nah ini makanya disebut chain itu ya, rantai, karena dia seperti rantai gitu. Di rantai harus diperlakukan ini berurutan. Kayak itulah linguistik ya, tanda linguistik yang tadi kita katakan tidak boleh dibalik, tidak boleh diacak, tidak boleh disampaikan sekaligus gitu. Bukan tidak boleh, nggak mungkin gitu. Boleh aja kalau mau gitu kan. Baca sekaligus. Nggak mungkin gitu. Oke. Nah kemudian ada sintagma itu yang visual ya. Jadi artinya sintagma visual. Sintagma visual ini ada yang statik, ada yang dynamic. Kalau mau kita gunakan bahasa seni rupa ya, ada yang gambar mati ya, still image, ada yang moving image. Atau moving image itu apa ya kata lainnya ya? Bukan film, moving image, moving picture, ya kan? Moving picture itu film. Nah kita ambil contoh yang statik ya. Statik itu artinya gambar yang tidak bergerak, gambar yang mati kan? Still image. Still image itu dia tidak timely itu artinya tidak mengikuti waktu ya, tapi dia spasial, lebih mengikuti ruang. Dia itu hadir simultan, yang tadi kita katakan diakronik itu, sinkronik gitu. Sinkron, hadir simultan. Nah ini yang salah juga. Ini mestinya sinkronik, sorry ini ya. Ini sinkronik, ini benar ini. Oh ini salah juga. ini sinkronik, ini diakronik. Oke, jadi gambar statik, gambar mati, gambar yang sinkronik, simultan, hadir bersama. Nah, cuman kemudian ada sintagma yang untuk gambar yang dinamik. Contohnya film ya, film, video, gambar hidup. Komik itu gambar hidup bukan? Bukan ya. Kalau anime gambar hidup kan ya. Nah ini hanya untuk yang gambar yang mengikuti waktu. Komik itu mengikuti waktu nggak? Ada durasinya nggak? Komik? Nggak ada. Berapa lama? Berapa jam komiknya? Yang mengikuti durasi, yang hanya mengikuti jumlah waktu kan. Tapi komik itu sinkronik apa diakronik? Komik itu diakronik selama kita sepakat di mana memulainya. Kalau kita nggak sepakat, bisanya dia sinkronik. Bagaimana kita tahunya sepakat? Misalnya pembuat komik itu bikin nomor halaman, bahkan bikin nomor frame-frame-nya kan beri nomor itu ya. Nah itu baru dia diakronik. Gimana? Ya, cuman karena kita sudah terbiasa ya. Terbiasa artinya mulainya pasti di halaman kiri. Karena kita membaca dari kiri. Ada nggak buku yang mulainya dari halaman paling kanan? Nah, buku Jepang, kan bukan kita kan? Kan saya bilang kita tadi. Ya Arab juga begitu. Jepang dari atas bawah ya. Atas bawah kan. Kalau kita dari kanan kiri. Tapi baca halamannya dari halaman yang paling kiri dulu kan. Halaman ini nih yang
Iya. Oke lah, nanti kita diskusikan itu ya. Tapi yang jelas ini gambar statik itu bisa sinkronik, bisa diakronik. Makanya saya tulis diakronik juga di sini nih. Tapi bisa juga sinkronik. Gambar yang mati. Kalau gambar hidup seperti film sudah pasti dia ini ada durasi. Ada waktu dia bersifat simultan hadir bersama. Ini bersifat sekuensial ya, bukan simultan ya, sekuensial. Gambarannya seperti ini. Oke, tadi ada yang mau tanya? Ya. Paradigma yang ada itu bisa digunakan untuk sistem yang berbeda. Paradigma Yang misalkan satu kamus tertentu begitu ya, itu bisa digunakan oleh sistem yang berbeda tidak? maksudnya yang mana nih? Ya kalau untuk bahasa mungkin saya menganalogikan misalkan kamus baru ABBI itu Iya. menggunakan sistem grammar Inggris tentunya kan sulit gitu. Nah kalau di visual sistem itu juga sama berbeda-beda. Kalau sistem kan ini ya, sistem seperangkat vocabulary didukung oleh seperangkat aturan main dalam menyusunnya. Nah, prinsip dasar semua bahasa, mau linguistik, mau verbal, mau oral, mau bahasa visual, seluruh bahasa prinsip dasarnya terdiri dari sintagma dan paradigma. Prinsip dasarnya. Bahasa apapun, termasuk fashion tadi kan ya. Cuman isinya beda-beda gitu. Jadi paradigma itu supaya mudah ya, vocabulary aja gitu. Atau perbendaharaan tanda. Nah, vocabulary bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama nggak? Ya beda kan ya. Cuman dia sebagai vocabulary sama-sama vocabulary nggak? Ya, jadi yang sama itu adalah dia seluruh bahasa pasti mempunyai vocabulary, tapi isi vocabulary-nya beda. Nah, cuman cara kerjanya sama di semua bahasa sama. Ya kan, ada vocabulary, ada cara mengatur. Nah, sintagmanya atau gramarnya, cara menyusunnya sama nggak bahasa Inggris dengan Indonesia? Beda juga. Bahasa Inggris MD kita MD ya, bahasa Inggris DM ya. Artinya apa? Sintagma dan paradigma bahasa Inggris dengan Indonesia berbeda. Tapi dua-duanya sama-sama mempunyai sintagma dan paradigma nggak? Nah, itu yang disebut dengan prinsip dasar itu gitu. Tapi isinya beda-beda pasti. Sama sekarang ya. Lemari pakaian sama, saya dengan lemari pakaian Andi sama nggak isinya? Beda kan ya? Terus cara nyusunnya sama nggak saya dengan Andi? Kalau sama berarti kita kembar nih. Beda kan ya? Nah, itu yang tapi kita sama-sama mempunyai lemari pakaian, sama-sama mempunyai cara mengkombinasikan pakaian. Itu tadi kurang lebih begitu. Jadi untuk satu kasus kan mungkin harus mengidentifikasi dulu. Ya. Barunya apa? Sistemnya apa baru bisa kita memberi makna. Betul. Iya. Kita ambil contoh iklan aja gitu ya, supaya lebih dekat dengan kita. Iklan ini diterbitin iklan di Inggris, di televisi Inggris, atau di majalah Inggris. Mau kita baca pakai budaya Indonesia, bisa nggak? Bisa. Cuman cara pembacaannya, maknanya pasti berbeda dibandingkan orang Inggris yang membaca. Mengapa? Karena vocabulary perbendaharaan budaya kita
beda dengan perbendaharaan budaya Inggris. Nah ini, jadi bukan berarti tidak bisa ya. Oke, tadi yang Ini Pak, untuk karya di interior itu kan bendanya di persamaan, jadi dia mengalami satu. karya Misalnya contoh satu karya interior, interior ya. dia bersamaan atau dia ada satu. Jadi waktu yang kan pada saat kita buat lab itu kan ada aturan Pak ya, separatisme tadi, barangkali itu. Lebih cenderung kemana Pak? Karya interior. Interior. Ini ada pertanyaan ya. Sebuah karya interior itu diakronik atau sinkronik? Nah, jawaban saya, sebuah karya interior tergantung interiornya. Maksud saya itu, kalau gedung Avestor ini udah pastilah sinkronik. Cuman mungkin nggak ada interior arsitektur yang sinkronik, yang diakronik? Mungkin aja. Makanya saya tanya saya tanya dulu interior yang mana gitu. Misalnya ruang kelas. Nah kalau ruang kelas ini sudah pastilah dia sinkronik. Nggak mungkin nanti pintu itu kita masuk belum ada gitu kan ya. Nah pas kita keluar hilang dengan pintu itu. Sudah pasti dia sinkronik gitu. Cuman ada nggak fenomena diakronik di dalam ruangan ini? Nah, yang diakronik adalah cara kita memperlakukan ruangan ini. Ya kan? Saya mula masuk, kemudian duduk, mendengarkan, tidur. Itu kan diakronik, peristiwa di dalam ruangan yang sinkronik itu. Tapi saya tidak mengatakan tidak mungkin ada ruang yang diakronik, itu memungkinkan. Apalagi sekarang di dalam arsitektur ya, ada pandangan sekarang, arsitektur itu sekarang sudah berbaur dengan digital. Dinding sekarang tidak lagi tembok, sekarang dinding itu sudah image gitu. Nah kalau sudah begitu kan berarti arsitektur sudah bisa seperti film, memungkinkan. Oke. Menyambung pertanyaan Pak tadi, arsitektur, gimana kalau arsitektur tradisional, arsitektur masa lalu dibangun saat ini dengan cara masa lalu itu Arsitekturnya masa lalu ya. Ya, sekarang dibangun lagi dengan cara yang masa lalu tapi di masa sekarang. Dengan cara masa sekarang. Itu sama sekali tidak ada urusan dengan diakronik. Yang diakronik itu kan adalah gagasannya. Bahwa gagasan arsitekturnya kan masa lalu ya. Nah, sekarang kita bangun sekarang. Jadi bangunannya. Nah, bangunan itu tetap aja sinkronik. Yang diakronik kan gagasannya aja. Maknanya gimana? Makna. Nanti kita mudah-mudahan kita nanti ada waktu ya untuk membicarakan tanda yang lintas waktu. Ya, yang nanti kita sebut dengan intersemiotik atau intertekstual. Jadi tanda itu dia lintas waktu. Lintas waktu artinya masa kini berbaur dengan masa lalu. Nanti kita mudah-mudahan kita ada waktu untuk bicarakan itu. Oke, ada lagi yang mau ini? Oke, saya teruskan dulu ya. Sinkronik sekarang ya. Sinkronik itu artinya kehadiran secara simultan di dalam ruang dan waktu yang sama gitu. Tapi boleh juga di dalam ruang yang berbeda, asal waktunya sama. Misalnya ya, ruangan kelas ini dengan ruang kelas sebelah simultan nggak? Simultan kan ya? Tapi ruangnya sama nggak? Beda. Nah berarti
simultan tuh yang pasti harus waktunya sama. Sekarang kita ambil yang sederhana aja lah ya, bahwa waktunya sama, ruangnya juga sama gitu. Ini yang paling sederhana dari sinkronik. Di mana di dalam ruang dan waktu yang sama itu sejumlah elemen tanda ya membentuk keseluruhan. Nah ini kalau kita skemakan ya, di sini ada A, B, C, D dan seterusnya. Kira-kira di layar itu hadir bersama nggak dia? Bisa nggak dia hadir tidak simultan? Bisa kalau saya pakai teknik presentasi yang ada efek-efek ini ya. Efek apa namanya itu? Efek animasi ya. Berarti ya dia hadir tidak simultan. Dia hadir secara apa? Diakronik. Nah kalau ini kan sinkronik. Dengan demikian kan bisa gabungan ya. Kalau saya pakai animasi, mula-mula dia diakronik. Setelah selesai semua dia langsung menjadi sinkronik. Kita beri contoh ini. Di sini kan yang kita sebut hadir simultan itu ya. Di gambar ini kan banyak sekali elemen ya. Kalau kita analogikan dengan sebuah kalimat yang ada subjek, predikat dan seterusnya, di sini subjeknya apa? Subjek itu artinya kalau dalam gambar ya, sering kita gunakan padanan kata itu subject matters. Apa namanya? Persoalan utama, hal utama yang diangkat di dalam gambar ini. Nah, itulah subjeknya. Nah, kira-kira kalau kita lihat layout gambar ini, kan pasti tahulah teori-teori ini kan, teori-teori gambar ya. Sesuatu menjadi subject matter kalau dia dianggap paling utama. Sesuatu dianggap utama kalau misalnya dia taruh paling tengah, paling menonjol, paling besar dan sebagainya. Nah di sini yang paling menonjol apa? Bibir itu menjadi suatu ini ya, sentral ya, titik sentral dari gambar ini. Berarti itulah subjeknya. Kalau lipstick itu kan yang dijelaskan oleh bibir itu. Nah, sekarang bibir itu menjadi subjek dia. Tapi bibir berkaitan, kan kemarin kita mengatakan ya, ada elemen-elemen, ada susunan. Tapi di awal kemarin kita juga menjelaskan yang paling penting juga adalah merelasikan di antara elemen-elemen itu. Nah, bibir itu berelasi dengan apa dia? Ada yang tahu nggak? Pertama, bibir pasti berelasi dengan orang yang punya bibir. Ya, itu sangat penting di sini. Berarti bibir ini kalau mau kita pakai teori-teori ini, Peirce ya, bibir ini kan indeks. Bibir ini mewakili siapa? Mewakili perempuan, ya kan? Maka saya bilang yang sangat penting pada bibir ini adalah siapa yang punyanya. Berarti bibir berrelasi dengan si wanitanya ya. Bibir berrelasi dengan, segera berrelasi dengan, ya dengan sedotan ini. Sedotannya berrelasi dengan jeruk ini. Dengan minuman jeruk ini berrelasi dengan jeruk ini. Nah, relasinya apa? Ingin menjelaskan sesuatu tentang bibir terkait dengan minuman itu. Pasti itu. Nah, bagaimana minuman itu? Misalnya segar,
kalau diminum misalnya lipstiknya nggak luntur, kan itu gunanya ini ya minuman tuh kan ya, awet. Oke, nah yang ketiga, bibir ini berelasi lagi dengan segera dengan lipstik ini, karena bibirnya ada lipstiknya, benar nggak? jadi barusan ya kita bicara elemen ya, elemen dan susunannya. Dari elemennya tadi kan ada bibir, ada minuman, ada lipstik ya, ada wanitanya. Dari susunannya, bibir yang menjadi subjek, yang lain-lainnya adalah secondary, tertiary, dan seterusnya. Sekarang kita lihat relasi. Relasinya gimana? Ingin menyatakan apa si iklan ini? Kurang lebih ingin menyatakan lipstik yang ya, kalau kita coba lihat ininya ya, konotasinya ya, lipstik yang tahan lama dan segar. Nggak tahu seperti apa segarnya gitu. Oke, jadi yang barusan kita sedang membicarakan struktur sebetulnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem gimana? Kalau kita kaitkan dengan sistem, kita coba kaitkan dengan ini, paradigma dan sintagma. Kita ambil contoh paradigma. Iklan ini ingin menjual konsep lipstik yang tahan lama. Nah, konsep tahan lama itu bisa nggak diganti tidak pakai jeruk, minuman jeruk? Pakai dengan apa lagi? Gimana? Pakai tisu. Hujan, kehujanan, bibirnya basah tapi nggak luntur. Nyelam. Ini yang kita sebut dengan paradigma. Iya, jadi banyak pilihan-pilihan untuk menyatakan konsep tidak luntur. Tapi si pengiklan milih satu. Seperti kita memilih satu kata dari kemungkinan berbagai kata dalam bahasa. Nah, itu yang kita sebut dengan apa? Gambar ini memang struktur. Tapi dia terkait dengan sebuah sistem. Nah, yang tadi kita coba bicarakan adalah kemungkinan paradigmatik. Kemungkinan paradigmatik itu kemungkinan pilihan-pilihan yang tersedia untuk menyatakan sebuah konsep. Tapi kita ngambil satu. Pada sisi yang sintagmatiknya ada berbagai kemungkinan menyusun. Yang ada sekarang ini hanya satu ini aja kemungkinan penyusunannya. Ada pilihan lain nggak menyusun? Untuk menyatakan bibir itu penting, apakah harus ditaruh di tengah? Cara lain gimana? Ya saya bisa aja, saya taruh di pinggir, tapi gede bibirnya gitu. Kan sama aja penting. Jadi artinya apa? Ada berbagai bentuk pilihan susunan, tapi kita milih yang ini. Nah, saya ingin mengulangi cara kerja bahasa ya pada umumnya begitu. Kita mempunyai pilihan vocabulary, kita milih. Kita mempunyai pilihan susunan, kita milih. Oke, jadi itu hal yang sangat fundamental di dalam apa yang tadi kita sebut sistem tanda. Sehingga kalau kita ini kan ya, kita skemakan, kita bisa mengatakan ada sintagma yang diakronik gitu. Sintagma yang diakronik ini seperti tadi yang kita bicarakan ya, bisa ada di linguistik, bisa ada di visual, bisa ada, saya ambil contoh film.
Jadi sering sekali ini ya, kita sering membuat analogi-analogi dalam bahasa. Analogi itu misalnya begini, kita bisa menyampaikan satu maksud, makna melalui oral nggak? Melalui tulisan bisa, melalui gambar juga bisa kan? Nah kadang-kadang kita mungkin nggak perlu gambar, kita cukup ngomong aja gitu. Kadang-kadang bisa dipadankan. Misalnya gini, Budi mau pergi ke bioskop malam ini. Yang kita hadapi sekarang, bahasa apa ini? Yang kita hadapi sekarang bahasa tulisan. Benar nggak? Ini bahasa tulisan loh ini. Linguistik loh ini. Boleh nggak saya ganti itu? Kalau di film, bagaimana cara mengganti kalimat itu? Saya ingin menyampaikan melalui bahasa film. Apakah perlu di film saya tulis begitu? Budi mau ke bioskop di dalam film gitu. Nah, gimana menggantinya? Ya kita shoot saja si Budi sedang berjalan sedang pergi ke bioskop, kita shoot dengan ya beberapa frame sampai satu sequence dari berangkat dari rumah sampai nyampe di bioskop. Artinya sama nggak dengan kalimat itu? Nah ini yang kita sebut dengan analogi. Cuman kadang-kadang ya, terutama di Indonesia nih iklan-iklan di televisi misalnya, nggak punya nggak punya kecerdasan untuk menganalogikan. Gitu. Jadi oral bicara, tulisan bicara, gambar bicara. Ya, yang saya contohkan kecap nomor 1 itu. Ya kan, udah jelas botol kecapnya ada tulisan kecap nomor 1. Kemudian di iklannya tulis lagi, ini kecap nomor 1. Terus ada lagi yang ngomong, ini kecap nomor 1. Padahal satu bahasa aja. Ya karena bahasa itu bisa ada substitusi ya, prinsip substitusi. Kita bisa menggunakan visual untuk menjelaskan sesuatu. Nah kalau di jurnalistik ya, di media ya, ini sangat sering kita lihat itu. Kadang-kadang orang tidak menuliskan sesuatu, tampilannya gambarnya. Oke, jadi ini sintak yang diakronik ya. Kita ambil contoh komik ini ya. Komik ini nggak ada nomornya nih, nomor halaman nggak ada. Jadi, tapi dia tetap diakronik nggak ya? Jadi tanpa ada nomor pun ya, kalau kita mengikutinya, di mana kita mulai, di mana kita berakhir, dimanapun gitu ya, kita tetap melakukan satu yang diakronik. Komik udah pasti diakronik. Maksud saya, bisa nggak komik dibaca sekaligus? Jadi, otomatis kita harus mengurut. Nah, urutannya mulai dari mana? Sebetulnya bisa tergantung kita. Iya. Film bisa nggak tergantung kita? Jadi datang ke bioskop gitu ya. Mesan, saya mulainya dari yang tengah aja gitu kan. Nggak bisa, diusir nanti kan di bioskopnya itu. Nah tapi kalau komik menurut saya boleh kan ya. Novel misalnya kan, novel itu kan diakronik. Bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Boleh nggak kita baca dari bab tengah? Boleh aja. Tapi kita membacanya tetap diakronik nggak? Walaupun dari tengah, ya tetap aja diakronik. Oke, nah saya tadi kita baru bicara paradigma ya, baru satu sisi itu paradigma. Apa tadi itu sintagma ya. Kemudian kita coba yang bagian ini nih, bagian paradigma.
Sintagma tadi kan susunan dan aturan-aturan. Di bagian paradigma ini baru muncul Masya Allah tadi ya. Susah ya. Tapi kurang lebih gini ya, paradigma itu sebenarnya sederhana. Cuman kalau kita menyadarinya gitu. Sebenarnya dia sederhana. Istilah paradigma di sini ya, jangan pakai yang di dalam teori teori ilmu. Teori filsafat ilmu. Kalau teori filsafat ilmu, paradigma itu artinya model berpikir kita. Contohnya kita mau meneliti seni, tapi pakai statistik. Nah, paradigma kita apa tuh? Paradigma sains, paradigma ilmu alam. Itu paradigma ya. Nah, di dalam semiotika bukan itu yang dimaksud. Di dalam semiotika, paradigma itu, atau dalam linguistik ya, seperangkat unit vertikal itu karena digambarnya vertikal gitu. Tapi tidak masih vertikal sih. Seperangkat unit vertikal tanda kata kamus yang dipilih untuk dikombinasikan dengan unit yang lain. Yang saya masuk vertikal karena gambarnya begitu. Ini paradigma, ini sintagma. Mengapa sintagma itu horizontal? Ya karena saya merujuk pada cara menulis dalam bahasa Indonesia. Kan kita menulisnya kan seperti tadi ya. Tuh, Budi mau pergi ke bioskop malam ini. Boleh nggak kita nulisnya vertikal? Ya, bukan aturan kita tuh kan. Nah, makanya yang vertikalnya yang pilihannya. Jadi kalau saya cobakan ya saya tulis lagi nggak apa-apa lah, biar bukan bioskop saya mau ini apa namanya? Oke, ini kan sisi paradigma dari bahasa. Yang kita sebut tadi itu susunan, ya kan? Nah, susunan ini horizontal nggak? Ini horizontal nggak ini? Ya horizontal ini kan. Pertanyaan saya tadi, boleh nggak kita nyusunnya ke bawah? Budi mau pulang ke rumah. Boleh, tapi itu bukan cara kerja bahasa Indonesia. Itu bukan susunan dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, beginilah sintagma itu. Cuman ke bawah, secara tidak kita sadari ya, atau mungkin juga kita sadari, tapi kita abaikan saja. Sebetulnya kita mempunyai pilihan yang banyak di sini dalam pikiran kita. Budi mau pulang ke rumah. Boleh nggak kita, ada nggak pilihan lain selain kata rumah itu? Budi mau pulang ke kosan. Budi mau pulang ke peraduan. Budi mau pulang ke Dago 54. Budi mau pulang ke mana nih? Jadi sebetulnya kan banyak pilihan ya, banyak pilihan. Tapi mengapa kita milih rumah? Enggak, kenapa nggak tempat kos saja? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Banyak orang nulis di novel di mana gitu ya, dia nggak pernah pakai rumah, dia pakai tempat kos. Nah, berarti kan sebetulnya banyak pilihan ya di dalam kamus itu, tapi kita milihnya rumah. Begitulah cara kerja paradigma tadi. Artinya apa? Di dalam pikiran kita sebenarnya hadir berbagai kemungkinan itu.
secara simultan hadir itu, memang kita milih. Nah, makanya berdasarkan prinsip itu ya, muncullah gambar yang ini nih, yang kompleks gitu ya. Gambar ini kelihatannya saya yang kompleks, itu sederhana sebetulnya ini. Sederhana gambarnya. Jadi yang dimaksud dengan paradigma kan hadir bersama. Di sini kita mencontohkan linguistik dulu ya, biar nanti agak memudahkan kita untuk melihat apa yang terjadi di visual ya. Ini linguistik dulu. Ketika ini saya ambil contoh dari dari Inggris nih, dari London ya. Ketika kita mendengar atau melihat kata edukasi ini, education, mendengar maupun membaca tulisannya, atau ingin mengatakan education itu, saya mendengar kata education, dalam pikiran kita hadir nggak kata-kata lain yang berkaitan dengan edukasi? Bisa yang hadir tuh yang ditulis sama, satu, education, organization, connotation. Ada orang yang begitu gitu kan ya. Mungkin dia ahli bahasa kali. Ada juga yang hadir tuh posisi dalam wacana, nomor 2. Ketika dikatakan edukasi, di pikirannya terbayang training, terbayang SMK, kursus, sarjana. Yang sama akar, 3. Education, to educate, educated, educator, edutainment. Jadi di pikiran kita sebenarnya hadir itu. Nah, yang paling sering ya, yang nomor 4 ini ya, ketika saya mengucapkan kata racun misalnya, sering nggak terbayang di pikiran kita? Atau ketika saya mengatakan sakit, sering nggak terbayang di pikiran kita obat? Ketika orang mengatakan, wah anak bapak kecelakaan, terbayang nggak rumah sakit? Itu yang disebut dengan yang hadir di pikiran kita itu yang opposite-nya, yang bertentangan gitu. Bisa juga yang bunyi sama gitu ya. Nah ini penting di dalam ini nih, orang yang orang yang mewawancarai seseorang, misalnya psikolog gitu ya, orang psikolog harus tahu ini nih, harus tahu ini nih. Karena kadang-kadang ya, ini kalau ada yang mengikuti Freud itu sering menganalisis orang mempunyai satu simptom penyakit ketika orang itu salah mengucapkan sesuatu. Berkali-kali seseorang ditanyain tentang seseorang, dia ingatnya Signorelli. Ingat pelukis namanya Signorelli. Ditanya terus Signorelli, terus dia jawabannya. Padahal dia ingin mengatakan Botticelli. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nomor 1 sama akhirnya. Dia selalu ketika ditanya siapa pelukis itu, Signorelli katanya ya. Ditanya lagi siapa Signorelli, baru kali-kali ditanya Signorelli. Padahal dia ingin mengatakan Botticelli. Yang sama apanya? Kata akhirnya gitu ya. Yang dia ingat kan kata akhirnya. Jadi ini relevan di dalam ini ya, dalam teori psikoanalisis ini, prinsip seperti ini. Untuk kita kan bukan yang ini ya, kita mungkin lebih ke visual ya. Tapi saya harus menjelaskan yang ini juga ini. Kalau kita jelaskan secara visual,
Ini pernah muncul di kuliah Pak Acep ya kali ya? Ya. Semua ya. Nggak apa-apa. Ini sekarang kita coba kontekskan dalam semiotik. Berarti udah tahu kan ya? Ini udah tahu prinsipnya? Udah tahu. Nggak, kira-kira gimana prinsipnya ini? Gimana? Saya ingin menjelaskan paradigma sini. Kalau yang sudah dijelaskan Pak Acep apa itu coba? Perbedaan ya, oke, nggak apa-apa. Jadi ya saya juga saya juga bersyukur ya udah ngerti ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Nah, yang saya jelaskan sekarang adalah kaitannya dengan prinsip paradigma. Dengan prinsip paradigma itu artinya apa? Ketika kita mengucapkan kata ayam, sebetulnya di pikiran kita hadir kata-kata yang lain yang relasinya bisa yang di antara yang 5 itu atau mungkin yang lain lagi. Nah, jadi saya ingin menjelaskan dimensi paradigmatiknya. Nah, relasi antara ayam dengan yang hadir bersama itu relasi apa? Itulah relasi difference. Tapi tidak melulu relasi difference. Kalau relasi perbedaan itu kan prinsip bahasa, cara kerja, makna ya. Tapi kehadiran bersama itu tidak mesti berbeda, bisa juga sama. Bisa juga sama. Yang tadi Signorelli, Botticelli gitu ya, munculnya selalu Signorelli. Yang terjadi apa? Kesamaan. Jadi paradigma itu relasi kompleks di antara elemen-elemen tanda, bisa relasinya sama, berbeda, bertentangan, bunyi sama dan seterusnya gitu. Oke, nah saya tetap ingin menjelaskan difference itu ya, karena ini tetap perlu dijelaskan ini dalam konteks semiotik. Anda dapat di kuliah apa itu? Desain dan kebudayaan. Oke, berarti kan penerapannya di dalam kebudayaan ya. Kalau tidak salah, pasti itu di dalam teori strukturalisme ya. Oke, nggak apa-apa, itu dalam konteks kebudayaan. Nah, yang saya jelaskan kok di dalam prinsip bahasa ini ya. Jadi, cara kerja bahasa adalah cara kerja perbedaan. Cara kerja perbedaan itu artinya apa? Sesuatu bermakna karena ini kan sudah dapat teorinya ya. Sesuatu bermakna karena apa? Karena berbeda dari sesuatu yang lain. Tapi apakah harus selalu berbeda? Nah, kalau kita merujuk pada prinsip paradigma tadi, tidak selalu berbeda. Malah bisa sama. Iya, sama ekornya, sama awalnya. Ya kan? Jadi tidak selalu berbeda ya. Bisa juga sama. Kalau kita ambil contoh di dalam relasi gender juga begitu. Mengapa baju yang sebelah kanan itu kita katakan feminin? Karena ada yang maskulin.
Kalau seluruh baju yang ada di dunia ini feminin semua, ya nggak ada makna feminin itu. Nah ini yang dimaksud dengan relasi perbedaan gitu kan. Begitu juga relasi high class, dan itu mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Ruli itu ya. Pak Acep ya, Pak Acep. Berarti saya nggak perlu mengulang slide ini kan ya? Perlu nggak? Perlu saya ulang nggak slide ini menjelaskannya? Perlu. Jadi artinya ini ya, selalu semuanya hadir bersama gitu ya. Ketika seorang anak di Jawa lahirnya perempuan, diberi nama Kartini. Nah, mengapa diberi nama Kartini? Ya karena ada Kartono. Mengapa yang perempuan Kartini? Karena yang Kartono laki-laki. Mengapa yang Kartini, yang lahirnya di kota Kartini, yang lahirnya di desa Kartiem gitu? Gimana? Biar. Oke, jadi saya mungkin tidak akan menjelaskan lagi itu ya. Jadi itu prinsip dasar dalam semiotika. Ini juga mungkin sebetulnya yang kita sebut paradigma tadi itu terkait dengan cara kerja pikiran kita. Cara kerja pikiran kita ketika kita menulis, berbicara, mendesain, membuat apa tadi arsitektur tadi gitu ya. Itu pikiran kita itu cara kerjanya paradigmatik. Nah, misalnya ada cara kerja pikiran kita tuh yang hierarkis ya. Hierarkis itu dalam pengertian kita membeda-bedakan secara hierarkis. Misalnya, ketika Andi misalnya mendesain piring gitu ya, di dalam pikiran terbayang nggak alat makan? Gimana? Ya ketika kita mendesain garpu misalnya ya, di dalam pikiran desainer itu terbayang nggak pertimbangan untuk alat makan? Berarti yang dia desain kan garpu. Yang dia pertimbangkan adalah alat makan. Nah, alat makan itu kan genusnya. Garpu itu spesiesnya. Bermacam-macam jenis garpu itu adalah organismenya. Jadi selalu cara kerja kita begitu gitu. Kalau ini cara kerja yang hierarkis. Terkait dengan ya hierarki lah gitu. Sekaligus, jadi kalau hierarkis itu begini ya, cara kerja pikiran kita itu satu vertikal, mempertimbangkan alat makan. Nggak mungkin lah enggak ya. Saya mendesain garpu tapi nggak mempertimbangkan prinsip alat makan, nggak mungkin nggak. Nah tapi juga dia cara kerjanya horizontal juga. Kalau yang vertikal mesti sama. Maksud sama itu, garpu itu harus mengikuti prinsip alat makan nggak? Harus, alat makan itu gimana? Harus higienis, harus aman, harus, dan seterusnya lah gitu. Berarti dia harus sama dengan seluruh alat makan. Tapi garpu dengan sendok, relasinya gimana? Gimana? Pasangannya tapi yang berbeda kan? Nah ketika saya mendesain garpu, di pikiran saya perlu nggak pertimbangan sendok? Dalam pengertian bagaimana? Saya harus membedakan garpu dengan sendok. Itu disebut relasi perbedaan.
Apalagi dengan apa namanya mangkok, gitu ya. Saya mendesain garpu, saya bedakan dengan mangkok. Jadi ini berlaku juga untuk semua, desain interior, desain iklan, bikin film juga sama, berlaku juga cara kerja vertikal dan horizontal ini. Oke, tapi juga ada cara kerja pikiran kita yang kontinum. Kontinum ya. Kontinum itu ada perbedaan ya. Tapi perbedaan itu bukan hierarkis, perbedaan itu adalah perbedaan derajat. Atau disebut juga perbedaan intensitas. Perbedaan degree dan intensitas. Misalnya, Arnold Schwarzenegger itu dengan James Bond itu sama-sama maco nggak ya? Sama-sama maco ya. Dengan orang-orang metroseksual sekarang sama-sama maco nggak? Sama maco. Cuman yang berbeda apa? Derajat maskulinitasnya. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan kontinum. Semuanya sama-sama maskulin, cuman berbeda derajat maskulinitasnya. Dan maskulinitas itu dari zaman ke zaman berbeda-beda ininya. Apa namanya, tandanya. Kalau di zamannya James Bond itu tanda maskulinitas apa? Kan bukan otot kan ya? Gimana? Senjata, ya, teknologi. Di zaman Stallone itu otot. Zaman sekarang parfum. Iya, karena maskulinitas sekarang kan dibangun oleh parfum-parfum kan. Nah, ini kontinum ya. Maksudnya gini, dalam pikiran kita, ketika kita mendesain sesuatu, kita terbayang ini, kontinum derajat. Nih, kembali ke interior tadi, mau mendesain interior yang maskulin misalnya gitu. Nah, kita harus menentukan tingkat maskulinitasnya. Nggak bisa disamaratakan, Pak. Oke, dari apa yang tadi kita bicarakan ya, sebenarnya cara kerja yang lain banyak ya. Ada cara kerja yang kontradiktif, ada cara kerja yang siklikal, saya tidak akan jelaskan lah ya. Dari sana ya, maksud saya dari sana itu tadi kan kita bicarakan elemen, kita bicarakan susunan, kita bicarakan relasi dan aturan ya. Itulah yang membangun bahasa sebagai sebuah sistem. Nah, dari sana ini saya mengutip Roland Barthes ya. Di dalam kebudayaan ternyata banyak sistem tanda. Yang tadi kita udah gambarkan ya. Seperti ini. Banyak sistem tanda yang mengikuti prinsip seperti ini. Cara kerjanya sama. Artinya Pak, ini yang digambarkan oleh Roland Barthes itu hanya 4. Sistem garment atau fashion, sistem makanan, sistem furniture, dan sistem arsitektur. Roland Barthes di sini menggunakan istilah yang berbeda. Dia di sini menggunakan istilah sistem untuk menggantikan paradigma tadi. Jadi kadang-kadang banyak penulis tuh yang ini ya, yang tidak konsisten juga gitu. Sebenarnya dia maksud paradigma ini, yang nomor 2 itu. Paradigma untuk garment system
yaitu perbendaharaan baju pakaian yang kita miliki. Kalau perbendaharaan kalau kamus fashion itu adanya di mana ya? Jadi kalau kita kumpulin ya seluruh baju yang pernah ada dan ada sampai saat ini itulah vocabulary fashion. Yang kita ada di lemari pakaian kita hanya sebagian, tapi itu adalah vocabulary saya pribadi. Tapi vocabulary pakaian itu kan luar biasa banyak. Nah itulah yang nomor 2 ini paradigma di sini. Yang sintagma itu kombinasinya, cara menyusun. Ini kita berikan contoh ya. Mudah-mudahan nanti kita juga ada satu sesi mengenai fashion system ini. Kita ambil contoh, kalau sintagmanya jas, kemeja, dasi, pentalon, dan sepatu resmi, kira-kira maknanya apa? Formal ya. Oke, nah ini yang tadi kita sebut dengan susunan horizontal elemen-elemen pakaian. Ke bawah, kita mempunyai pilihan-pilihan. Untuk jas, kita punya pilihan jaket, rompi, safari, batik, jas hujan. Bahkan punya beberapa kan ya, beberapa jas hujan. Oke, nah begitulah yang kita sebut dengan sistem fashion system. Ada yang publik, ada yang personal. Kalau personal, seluruh jas yang saya miliki di rumah personal itu. Oke. Nah di dalam sistem fashion ini juga bekerja cara kerja bahasa tadi itu sebagai sebuah sistem. Artinya apa? Dia harus lengkap. Saya sudah katakan tadi ya, bahasa Indonesia tidak bisa bekerja kalau kamusnya cuma satu kata, kopling. Ya. Atau bahasa Indonesia tidak bisa bekerja kalau saya hanya pakai paradigmanya. Nggak pakai sintagma. Jadi yang ingat saya aja, kata-kata yang saya ingat ya saya ngomongin gitu. Nggak pakai susunan, nggak pakai aturan. Bisa nggak bekerja bahasa Indonesia? Nggak bisa kan ya? Atau bahasa Indonesia nggak bisa bekerja kalau kamus nggak ada. Nah pertanyaan saya ini ya, bisa nggak sebuah bahasa bekerja kalau vocabulary-nya cuma dua tanda, dua kata? Bisa. Itulah bahasa digital. Bahasa digital kan cuma mengenal hanya 2 karakter ya, 0, 1. Yang kita lihat di layar komputer kita kan kombinasi 0101 itu. Itulah bahasa digital, 2 cuman. Bahasa ini bahasa lalu lintas, traffic light, vocabulary-nya hanya 3. Bisa bekerja juga. Jadi maksud saya tuh vocabulary itu tidak mesti banyak ya, bisa 2, tapi minimal 2, nggak bisa 1. 2, 3, bahasa DNA 4. Nah itu begitu ya. Nah cuman gini ya, seperti kita contohkan di fashion ini, nggak bisa kita hanya memakai pakaian, hanya pakai yang paradigma. Tanpa ada kombinasi. Misalnya ya, kita pakai seluruh yang paling kiri itu. Coba Pak. Bapak pakai jas, pakai jaket, pakai rompi, pakai safari, pakai batik, pakai jas hujan, tapi nggak pakai celana. Nah,
Formal nggak itu? Enggak, ada satu lagi lah. Mungkin nggak itu? Mungkin. Tapi tapi maknanya Pak, formal bukan ya. Maknanya apa? Nggak waras gitu. Bermakna juga kan, nggak waras. Nah, ini satu contoh bagaimana bahasa harus bekerja dua-duanya. Atau Bapak misalnya membangun rumah ya, interior ya, semuanya pintu. Bisa nggak tuh? Semuanya pintu. Nah, jadi yang disebut dengan arsitektur kan kombinasi antara pintu, jendela, atap, fondasi, dinding. Begitulah ini apa? Itulah sintakmanya arsitektur kan ya. Nggak bisa dinding semua gitu. Oke. Ini sekedar contoh aja ini. Makanan juga sama gitu ya. Makanan juga sama. Ini berlaku untuk semuanya nih, arsitektur, interior, furniture. Makanan juga sama ya. Kalau pergi ke sebuah restoran, pesan nasi, rendang, sayur singkong, sambal, itu kira-kira restoran apa itu? Restoran Padang ya. Nah, bisa nggak datang ke restoran Padang? Bang, saya pesan nasi, lontong, ketupat, mie, roti. Ya, itu bukan restoran Padang, itu pasar itu. Di dalam, soalnya gini ya, di dalam makanan itu juga ada semiotik sistemnya. Kalau kita bicara makanan resmi, apa namanya, makan yang resmi. Kalau makan resmi kan ada ininya, ada sintaknya. Mula-mula makanan pembuka ya, terus kemudian makanan besar, kemudian penutup, kemudian banyak sekali itu ya. Jadi harus diingat ya, makanan juga sebuah sistem semiotik, sistem tanda. Cuman di Bandung ini semiotika tanda itu jadi rusak gitu. Ya, di Bandung ini udah nggak karuan, pemaknaan makanan udah nggak karuan. Jadi kita sudah susah menerapkan prinsip difference tadi itu. Coba, misalnya apa beda antara jus-jusan dengan salad-saladan gitu. Jus dengan salad. Kalau jus gimana? Ya, jus dihancurin kan ya. Nah, kalau salad dicampur pakai mayonnaise gitu. Nah, sekarang mayonnaise-nya ada di mana sekarang? Mayonnaise sekarang ada di salad saja atau di mana-mana sekarang mayonnaise? Enggak, di mana-mana sekarang mayonnaise itu. Kalau kita bicara strawberry, itu kategori apa? Buah-buahan dibedakan dari makanan ringan seperti bakso, misalnya makan basah ya. Nah, sekarang strawberry itu ada dalam bakso nggak? Ada sekarang ya. Makanya sekarang udah ini ya. Kita sekarang masuk ke dalam untuk makanan ya, kita sudah tidak bisa memakai semiotika struktural. Kita harus memakai semiotika yang post struktural sekarang. Oke, nah mudah-mudahan nanti kita ada satu sesi tentang semiotika yang post struktural. Oke, masih ada yang tanya nggak satu pertanyaan aja? Kalau saya yang nanya boleh nggak ya? Jangan makanan. Oke, kalau nggak ada ya saya tutup aja ya. Minggu depan mudah-mudahan kita masuk. Hari ini sistem tanda, minggu depan itu relasi tanda.
Oke, terima kasih atas perhatiannya.